Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Deva Hafiz Noval dari kelas 10-8. Di sini saya akan menjelaskan siapa tokoh di balik berdirinya Pramuka, bagaimana sejarahnya dimulai, buku-buku penting yang ditulis oleh pendirinya, serta bagaimana Pramuka tumbuh dan berkembang di tanah air kita, Indonesia. Gerakan Pramuka Dunia tidak akan pernah ada tanpa tokoh besar bernama Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Ia lahir pada tanggal 22 Februari 1857 di London, Inggris. Sejak muda, ia dikenal cerdas dan suka berpetualang. Saat dewasa, ia menjadi seorang perwira militer di Angkatan Darat Inggris dan bertugas di berbagai penjuru dunia, termasuk India dan Afrika Selatan. Salah satu pengalaman penting yang membentuk ide-idenya tentang kepemimpinan dan kemandirian adalah saat ia memimpin pasukan dalam pertempuran Mafeking pada tahun 1899. Dari pengalamannya itu, ia menyadari pentingnya pelatihan karakter dan kemampuan bertahan hidup, terutama bagi kaum muda. Pada tahun 1907, Baden-Powell mengadakan perkemahan eksperimen pertama di Pulau Brownsea, Inggris. Ia mengundang 20 anak laki-laki dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi untuk hidup bersama di alam terbuka. Di sana, mereka belajar kerjasama, kedisiplinan, keterampilan bertahan hidup, dan tentu saja bersenang-senang. Perkemahan ini sukses besar dan menjadi cikal bakal gerakan pramuka modern. Tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1908, Baden-Powell menerbitkan buku Scouting for Boys. Buku ini bukan hanya buku panduan, tapi juga menyebarkan semangat patriotisme, tanggung jawab sosial, dan nilai-nilai moral kepada generasi muda. Buku ini dengan cepat tersebar ke berbagai negara dan menjadi dasar kepramukaan di seluruh dunia. Tak hanya itu, Baden-Powell juga menulis buku-buku lain seperti Aids to Scouting, Rovering to Success yang ditunjukkan untuk remaja usia dewasa, dan Girl Guiding untuk gerakan pramuka perempuan yang ia kembangkan bersama istrinya Olaf Baden-Powell. Pramuka masuk ke Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Saat itu, sekitar tahun 1912, lahirlah organisasi kepanduan pertama bernama Asosiasi Pramuka India Belanda, atau yang dari Belanda disebut NIPV. Lalu bermunculan organisasi-organisasi kepanduan lain yang berlandaskan kebangsaan dan agama, seperti Hizbul Waton, Syarikat Islam Afdeling, Pathfinderij, dan Natibij. Setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945, muncul keinginan untuk menyatukan seluruh gerakan kepanduan. Namun, butuh waktu cukup lama karena banyaknya organisasi yang berdiri sendiri-sendiri. Baru pada tahun 1961, Presiden Soekarno mengambil inisiatif untuk menyatukan semuanya dalam satu wadah nasional yang bernama Gerakan Pramuka. Tepatnya pada tanggal 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka secara resmi dikukuhkan dan mulai aktif di seluruh wilayah Indonesia. Tanggal tersebut kini diperingati sebagai Hari Pramuka Nasional. Sejak saat itu hingga sekarang, Gerakan Pramuka terus berkembang. Pramuka bukan hanya menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, tapi juga menjadi wadah pembentukan karakter bangsa. Melalui kegiatan-kegiatan seperti Jambore Nasional, pelatihan kepemimpinan, bakti sosial, hingga tanggap bencana, Pramuka hadir sebagai gerakan sosial yang bermanfaat nyata bagi masyarakat. Pramuka juga memiliki jenjang yang sesuai dengan usia anggotanya. Yang pertama, Pramuka Siaga untuk usia 7-10 tahun, Pramuka Penggalang untuk usia 11-15 tahun, Pramuka Penegak untuk usia 16-20 tahun, dan Pramuka Pandega untuk usia 21-25 tahun. Ada pula tingkatan tertinggi yaitu Pramuka Garuda yang menjadi simbol prestasi dan dedikasi tinggi seorang pramuka.
Demikianlah sejarah singkat tentang Baden Powell, lahirnya pramuka di dunia, dan perkembangan pramuka di Indonesia. Pramuka bukan hanya soal baris berbaris dan perkemahan. Pramuka adalah tentang nilai, kemandirian, dan pengabdian. Semoga kita sebagai generasi muda bisa terus membawa semangat pramuka dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.